Halo sahabat Suyanto ID, hari ini kita akan ngobrol tentang tulis-menulis bersama Profesor Suyanto. Kita akan ngobrol yang ringan-ringan. Seperti kita tahu, Prof. Suyanto adalah salah satu sosok yang sangat produktif menulis. Padahal kita tahu beliau dari saya tahu Prof. Suyanto itu dari tahun 2004. Beliau sudah jadi rektor 2 periode, kemudian jadi dirjen, kemudian beliau juga jadi PLT dirjen. Sampai sekarang ada begitu banyak jabatan yang masih beliau emban, tapi walaupun sesibuk itu, ternyata beliau tetap tidak berhenti menulis. Selalu ada karya yang dihasilkan, mulai koran lokal sampai koran nasional, jurnal, buku, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok selalu menulis, Prof? Apa pentingnya menulis bagi Prof Yanto? Oh, terima kasih Mas Abjan. Jadi pendidikan kita sejak zaman bahula itu merumuskan bahwa tujuan pendidikan kita itu di awal-awalnya secara filosofis itu untuk mempelajari 3 R's, 3 R, yaitu reading, writing, arithmetic, yaitu membaca, menulis, Ya, berhitung. Sehingga orang yang nggak menguasai 3 hal itu, saya kira itu agak mengalami kerugian lah dalam proses pendidikan itu. Nah, pentingnya menulis bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain itu jelas. Bagi diri sendiri menulis itu merupakan alat untuk melakukan branding dirinya, untuk membuat trademark, untuk supaya dikenal kalayak. Dengan menulis itu kita dikenal banyak orang. Pertama bagi dirinya. Setelah dikenal tentu implikasi ikutannya adalah bahwa kita itu semakin punya banyak jaringan. Setelah banyak jaringan, maka kita diajak dalam jaringan itu dengan dalam berbagai kegiatannya, sehingga kita lebih bermakna dalam kehidupan, lebih berguna bagi diri kita dan juga bagi kelompok-kelompok yang mengajak kita. Yang kedua, menulis itu merupakan proses bagaimana kita menyampaikan informasi yang bisa mengedukasi, bisa meningkatkan literasi para pembacanya. Sehingga kalau kita menulis dan para pembaca itu bisa mengubah perilakunya, bisa memanfaatkan tulisan kita, bisa melaksanakan dalam kehidupan mereka secara lebih baik, itu adalah merupakan hal yang sangat membahagiakan. Kalau orang itu bahagia, maka sukses berikutnya itu akan mengikuti. Itu yang saya rasakan hebatnya dan fungsi dan manfaat menulis, Mas Absan. ya, terima kasih, Prof. Nah, dengar-dengar Prof Yanto itu sudah menghasilkan sampai 1.500 tulisan. Apa benar itu, Prof? Oh, banyak sekali ya. Ya, tentu. Karena saya dulu waktu baru pulang dari Amerika, semboyan saya adalah mengikuti semboyannya orang-orang di negara maju, yaitu publish or perish, menulis atau punah. Jadi saya beranggapan kalau tidak menulis, saya bisa punah itu. Saya nggak mau setelah pulang dari Amerika terus punah begitu saja. Sehingga saya menulis apa saja saya tulis, dan bahkan tulisan saya itu beberapa ya ada yang mendapat penghargaan baik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dari kepolisian, dari pariwisata, kemudian dari Wapres soal misalkan saja ketika menulis bagaimana tulisan saya mengenai pramuka saat itu. Di samping tulisan-tulisan yang secara relevan terkait dengan bidang saya, yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial. Itu Mas yang saya lakukan. Berarti tidak hanya fokus kepada sosial ekonomi tadi ya, Prof. Kadang-kadang Prof Yanto juga menulis hal-hal lain ya, Prof. Ya, karena apa? Karena menulis di artikel
ilmiah populer itu bisa menulis karena saya memposisikan diri sebagai waktu itu adalah pengamat masalah-masalah sosial dan pendidikan. Sehingga masalah-masalah sosial itu juga saya tulis, misalnya kesenjangan, kemudian kemiskinan, kemudian persoalan yang terkait dengan kemanusiaan itu saya tulis dan itu mendapat tanggapan dari para pembaca dan nyatanya bisa mendapatkan penghargaan dari beberapa via itu Mas. Sejak kapan Prof pertama menulis? Saya menulis itu dimulai, saya pertama kali nggak punya pengalaman menulis. Setelah sekolah di Amerika, saya bisa menulis dan berani menulis. Pertama kali saya menulis itu, saya kirim ke sebuah koran nasional, itu berhalaman-halaman karena nggak tahu. Lalu diberi feedback, kita hanya menerima tulisan sebanyak 4 halaman. Baru saya ubah. Akhirnya diterima. Itu kira-kira tahun 1984. Mas. Saya masih di Amerika menulis. Setelah pulang langsung ngebut menulis Ngebut di ya. 15 koran nasional, daerah, dan juga di majalah-majalah dan di jurnal-jurnal. Itu saya tulisin semua. Pokoknya. Berarti Jadi tidak ada hari tanpa menulis. sebelum menyelesaikan dokter berarti belum menulis ya Prof ya? Ya, belum selesai saya sudah menulis, menulis di sana, belajar menulis. Tapi begitu tulisan saya itu diterima di koran nasional, saya menjadi pede, percaya diri. Penting itu percaya diri. Lalu saya nulis kemana-mana. Nah itulah akibatnya sehingga saya agak dikenal secara nasional oleh jaringan-jaringan tertentu karena saya dari tulisan itu. Baik Prof. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, Prof Yanto hingga sekarang itu masih menduduki banyak jabatan, Prof. Pertanyaannya, kapan Prof Yanto menulis itu, Prof? Padahal sibuk sekali. Menulis itu kalau sudah terbiasa, Mas, yaitu kita itu punya myelin. Myelin itu kecerdasan otot. Sehingga menulis itu membuat paragraf itu sudah mengalir saja. Tidak usah memikir. Beda ketika saya menulis pada awal-awal. Satu paragraf itu mikir berkali-kali. Dan bahkan ditinggal pergi, balik lagi, dibaca lagi, enggak menghasilkan. Tapi untuk sekarang, saya kalau menulis karena sudah jam terbangnya tinggi, jumlah tulisan sudah banyak, maka otomatis saja tinggal mengisi substansinya. Nah, substansi itu dari mana? Ya dari inspirasi. Inspirasi dari mana? Mungkin tadi sampean bertanya, kan orang kadang-kadang jenuh, tapi inspirasi itu bisa dihidupkan kembali dari membaca. Itulah sebabnya membaca, menulis, berhitung itu jadi satu kesatuan keterampilan yang perlu dimiliki ketika kita menempuh pembelajaran di sekolah dasar dulu. Itu ya. Berarti Prof Yanto tidak pernah kehabisan ide, Prof. Pernah, Prof, mengalami itu? Nah, suatu saat orang itu memang untuk melakukan sesuatu itu ya ada kejenuhannya. Kalau sudah jenuh, saya istirahat juga, mencari inspirasi baru. Caranya ya membaca. Kalau sekarang itu untuk cari inspirasi jauh lebih mudah. Di YouTube itu banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa memacu inspirasi kita. Oleh karenanya saya kira kuncinya adalah untuk menulis itu harus punya inspirasi dari sumber-sumber referensi yang itu memacu kita untuk berpikir, mensintesiskan, menganalisis, menyimpulkan. Isinya tulisan itu hanya itu sebetulnya yang kita lakukan, tidak lebih. Tapi itu semua harus diawali punya inspirasi tadi. Ya. Satu lagi, Prof, pertanyaan terakhir untuk malam ini, Ya. untuk hari ini. Untuk pemula, Prof, saya belum pernah menulis sama sekali. Saya ingin menulis tulisan pertama saya. Kadang-kadang saya nggak pede, kadang-kadang saya sulit mencari ide dan sebagainya. Apa kira-kira saran untuk penulis pemula, benar-benar pemula, tulisan pertama, Prof? Ya, teori menulis yang baik itu ya menulis itu sendiri. Jadi, kalau kita itu belajar mendengarkan cerita, mengikuti pelatihan menulis, kalau tidak menulis ya tidak mempunyai teori menulis. Teori menulis ya menulis itu sendiri. Sehingga segeralah mulai dan untuk menulis itu pertama kali memang harus dipaksa duduk, jangan berdiri-berdiri sebelum targetnya tercapai. Pertama targetkan misalnya 2 paragraf. Itu setelah itu ditinggal pergi.
Setelah itu dilihat paragrafnya itu sambil mesem tersenyum, wah ini kira-kira layak tidak, itu lama-lama akan terbentuk itu sense-nya itu. Saya karena sering menulis Mas, gitu. Jadi kalimat yang misalnya menggantung, kurang subjek, anak kalimatnya nggak jelas, kemudian kalimatnya nggak paralel, melihat apa judul itu cepat sekali untuk bisa merespon. Oh ini kurang pas. Oh ini kelebihan. Mas. Jadi itulah caranya. Jadi kalau pemula segeralah menulis. Kalau menulis itu masih berat, biasakan menulis buku harian. Apa yang saudara lakukan setiap hari, tulis dalam buku harian saudara dalam bentuk paragraf dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu adalah kalimat yang concise, lugas. Concise itu definisinya with only few words explains much. Dengan beberapa kalimat saja menjelaskan banyak hal. Saya kira itu Mas. Jadi mungkin ini awal-awal mula dari obrolan kita. Mungkin nanti kita bisa mendalami lagi ke dalam teknik-teknik yang lebih advance lagi atau lebih agak serius lah daripada obrolan yang ringan saat ini. Terima kasih Mas Abdul. Terima kasih Prof, menarik sekali. Ini baru pembukaan, ternyata sudah banyak informasi yang kita terima. Tentu habis ini kita akan lanjut ke obrolan yang lebih spesifik lagi ya Prof. Misalnya bagaimana membuat judul, bagaimana membuka tulisan atau lead-nya, dan seterusnya Prof ya. Terima kasih sekali Prof. Terima kasih. Kita berbagi kepada sahabat suyanto.id. Semoga sehat selalu Prof, sehingga selalu berkarya, selalu menulis gitu Prof. Ya, terima kasih Prof. Ya. Ya, terima kasih Prof.